Cap menangan anakku cah sikit. Desa Bulu menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan dengan luas wilayah sebesar 4.304 hektar. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat umumnya. Berdasarkan data monografi desa tahun 2024, total penduduk desa Bulu mencapai sekitar 6.500 jiwa, yang mana terbagi menjadi 4 dusun di antaranya, Dusun Wolodono, Dusun Tegal Joho, Dusun Bulu, dan Dusun Menayu. They all live peacefully and coexist well with each other. Public facilities in this village include the village hall office, health center, four mosques, and several prayer rooms. In terms of educational assets, Bulu Village has one playgroup, 2 kindergartens, 1 elementary school, 1 madrasah ibtidaiyah, 1 junior high school, and 4 Quranic education centers. Saya atas nama Kepala Desa Bulu, pengemban pemerintah Desa Bulu mengucapkan terima kasih. Di hari ini kami bisa bersama-sama dengan Mas dan KKN dari Nisik Wonosobo kaitannya dengan administrasi perkembangan pembangunan di desa kami, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Mestinya selama ini sudah banyak yang kita bangun, tapi karena keterbatasan anggaran dan dana, sehingga masih ada kekurangan harus kami selesaikan kaitannya dengan administrasi pembangunan. Sehingga ke depan mestinya kami bisa berkonsultasi dengan kecamatan, kabupaten, baik jalan yang ada di desa yang harusnya jalan itu dibangun oleh Pemda Temanggung, oleh Kabupaten Temanggung, yang mana beberapa banyak jalan yang rusak sehingga harus segera diselesaikan, sehingga akan kami laporkan ke Pemda Temanggung. Yang lain dengan kaitannya pembangunan, baik pembangunan fisik yang berupa infrastruktur, pengerasan jalan dan sebagainya, kira-kira sudah hampir 80% kami selesaikan, dan hanya beberapa titik yang belum kami selesaikan, termasuk nanti penerangan jalan dan sebagainya, yang semuanya itu nanti untuk perkembangan masyarakat, untuk menambah ekonomi masyarakat seperti jalan usaha tani dan sebagainya, dengan kondisi perjalanan atau jalan yang bagus, kondisi perumahan yang bagus, sehingga masyarakat bisa tertopang dengan pembangunan itu. Ke depan mestinya dengan adanya jalan yang bagus dan sebagainya, ekonomi masyarakat bisa meningkat. Kepadatan penduduk desa kami masih normal, sebatas Nyun Sewu. Memang akhir-akhir ini dengan adanya kondisi masyarakat yang sudah banyak tidak merantau ke luar kota dan berdomisili di sini, memang ada perkembangan penduduk yang agak signifikan. Hanya saja karena memang di desa itu lahannya luas sekali, sehingga masyarakat belum begitu padat kaitannya dengan jumlah penduduk. Masyarakat kami masih banyak lahan-lahan yang kosong, masih banyak persawahan yang kosong, sehingga masih longgarlah untuk kepada penduduk ini. Kan Nyun Sewu, akhir-akhir ini kan yang menjadi masalah kami adalah karena pertanian di desa itu kurang bagus, sehingga kemampuan masyarakat, anak-anak muda itu kurang begitu perhatian kepada bertani, sehingga banyak lahan-lahan pertanian yang tidak tergarap dengan baik.
harapan ke depan misalnya dengan inovasi baru pertanian, semoga anak-anak masyarakat kami, pemuda kami bisa mengembangkan pertanian dengan inovasi-inovasi yang baru seperti menanam cabai, menanam sayuran termasuk tomat, kembang kol dan sebagainya. Terima kasih. Bagaimana peran agama dalam konteks kehidupan penting masyarakat Bulu. Alhamdulillah, karena mayoritas di Desa Bulu ini Muslim, kan mungkin hampir 99% Muslim, dan alhamdulillah agama sangat mempengaruhi sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Dan memang daerah Bulu, khususnya Desa Bulu, khususnya Dusun Menayu, untuk agama sangat kental sekali di tengah-tengah masyarakat, karena masuk kegiatan-kegiatan agama sangat mempengaruhi dalam konteks kehidupan bermasyarakat di masyarakat Desa Bulu. Kegiatan-kegiatan keagamaan berjalan dengan baik, dan itu akan menjadikan masyarakat semakin agamais dalam praktek kehidupan sehari-hari. Misalnya kegiatan pengajian, alhamdulillah di pondok sini saja tiap hari Senin pasti ada kegiatan Senenan, malam Sabtu ada pengajian ibu-ibu bapak-bapak juga, kalau Senenan itu lebih luas. Kemudian ada kegiatan-kegiatan di dusun, misalnya yasinan, tahlilan, mujahadah, bahkan di selapanan di masjid juga ada. Sehingga alhamdulillah peran agama sangatlah dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Bulu. Sektor utamanya adalah pertanian mungkin di Desa Bulu ya. Cuma di Desa Bulu ini ada 12 kelompok tani yang dinaungi di bawah naungan Kapotan. Untuk wilayah RW Wolodono RW 1 khususnya itu ada 2 potan. Terus Dusun Menayu ada 7 kelompok tani, potan. Di Tegaljo itu ada 1 potan. Selanjutnya Dusun Bulu RW 4 khususnya ada 3 potan. Semuanya di bawah naungan Kapotan Pertanian yang ada di Desa Bulu ini, yang telah menjadi andalan sejak dulu. Lahan pertanian yang luas, subur, menjadi modal utama masyarakat untuk bertani berbagai jenis tanaman. Kalau di Desa Bulu itu ya tanamannya padi, tembakau, ada juga jagung, bahkan sekarang banyak yang menanam cabai hingga sayuran. Namun untuk yang kalau awal-awal musim bulan-bulan Maret hingga April itu insya Allah mau ini tembakau itu sebagian besar masyarakat Desa Bulu. Permasalahannya mungkin ya modal yang kan tidak semuanya petani itu di Desa Bulu memiliki modal yang cukup untuk menggarap lahan sawah. Masalahnya harus perlu modal banyak kalau menggarap lahan pertanian. Yang pertama adalah potensi mungkin fisik dari suatu desa. Potensi fisik dari suatu desa ini merupakan potensi yang dapat terukur dan terlihat secara fisik, baik itu potensi SDA maupun juga SDM-nya. Potensi fisik suatu desa tersebut juga meliputi beberapa faktor. Faktor yang pertama itu mestinya tanah, yang kedua air, yang ketiga iklim, yang keempat ini peternakan dan perikanan. Ini kalau di desa itu perikanan dan peternakan yang ada dalam pemberdayaan desa, yang dapat menjadi sumber bahan makanan, yang dapat menjadi sumber tenaga. Yang tidak kalah penting lainnya adalah menjadi sumber mata pencaharian penduduk atau mungkin sekitar masyarakat Desa Bulu. Dan yang terakhir adalah manusianya. Manusia adalah sebagai salah satu sumber daya, yakni SDM-nya. SDM manusia, atau dalam hal ini adalah masyarakat desa akan menjadi sumber tenaga kerja yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam desanya tersebut.
La yazalu sukkanu qaryati Bulu al-masyhurina bimu'taqadatihim ad-diniyah yahtafiduna bitaqalidihim wa saqafatihimul mahaliyatil mumayyazah. La tazalu fununut taqlidiyah misla jaran kepang mahfudhatin wa tusbihu juz'an la yatajazza'u min hayatihim. Menurut cerita turun-temurun, nama Bulu berasal dari sekelompok utusan kerajaan yang tersesat di hutan lebat. Mereka beristirahat di bawah pohon besar bernama Pohon Bulu. Karena kesulitan keluar dari hutan yang dipenuhi tanaman talas dempel, kedelai, dan pari bulu, akhirnya daerah tersebut dinamai Desa Bulu. Ayo sondolani sak bisa-bisaku tak lela ledeng cap mananga aja pijer nangis bingung. Yang pertama mestinya kaitannya pesan dan pesan banyak sekali. Kami mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing atau yang lain dengan adanya KKN Unsik di Desa Bulu. Yang pertama mestinya kan banyak sekali mendukung program-program kami, baik itu pembangunan, pemerintahan, atau keagamaan. Yang seharusnya kami mengerjakan kegiatan ini hanya dengan perangkat dan tokoh masyarakat yang ada di desa, karena adanya KKN dari Unsik ini sehingga banyak membantu kami untuk program-program itu, khususnya dari bidang keagamaan, yang mana dari Unsik ini memang di atas rata-rata kaitannya dengan keagamaan, sehingga baik TPG, SD, MI, TK, dan yang lain-lain banyak terbantu, khususnya TPG yang selama ini tiap sore membimbing, membantu program-program TPG yang ada di dusun masing-masing yang ada di desa kami. Yang lain harapan saya mestinya dengan adanya KKN ini, harapan ke depan masyarakat terpacu, termotivasi dengan kegiatan yang ada di Desa Bulu, khususnya yang sudah diberikan, baik itu nanti pelatihan atau sekedar pendidikan ngaji dan sebagainya. Hanya saja yang perlu kami sampaikan kepada dosen pembimbing atau yang lain, karena timing waktunya untuk tahun ini, karena ini tahun awal, jadi desa belum benar-benar membangun, atau desa belum benar-benar menyerap anggaran yang maksimal. Karena menyerap anggaran itu ada di bulan Juli dan Agustus, sehingga kegiatan KKN ini sebenarnya agak kurang pas kalau di bulan Januari dan sebagainya. Harapan saya nanti kalau ada KKN lagi itu di bulan Juli, Agustus dan sebagainya. Di akhir-akhir tahun lah, banyak kegiatan yang masyarakat kerjakan kayak gitu. Yang penting hari ini kita bisa bersama-sama dengan masyarakat, saya dan Mbak Mas KKN bisa bersama-sama menyambung silaturahim, menyambung keakraban ke depan. Mestinya khusus Mbak dan Mas KKN jangan lupa, karena panjenengan pernah tinggal singgah di desa kami,
suatu ketika kalau panjenengan ke sini ke Temanggung mestinya pinarak mampir ke desa kami. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, walaupun waktunya 40 hari pendek sekali menurut kami, tapi banyak manfaatnya yang yang disampaikan kepada desa kami, khususnya desa kami, kepada seluruh masyarakat, baik itu pemuda, tokoh agama, ibu-ibu pengajian, TPQ dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun.